Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas Agung, pimpin doa. Baik. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai materi, Bapak absen terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya bilang hadir. Adi Irawan, Hadir. Agung Prasetyo, Hadir. Murmainah, Hadir. Sumiati. Pak. Baik. Untuk materi hari ini, Bapak sudah bilang pada pertemuan sebelumnya bahwa sekarang kita akan belajar tentang teks eksposisi. Apakah ada yang mencari pengertiannya? Teks eksposisi itu apa? Ada yang tahu? Pak. Ya, Sumi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pengetahuan atau informasi penting. Ya. Ini Bapak akan set sebuah materinya. Kalian perhatikan ke PPT yang Bapak buat. Ya, Pak. Nah, saya minta sekali lagi untuk membacakan agar lebih paham kepada Bermainah. Tolong bacakan apa pengertian teks eksposisi itu. Paragraf atau karangan terkandung sejumlah informasi dari pengetahuan yang disajikan pada dalam surat. Ya. Teks eksposisi merupakan sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya itu terkandung sebuah informasi pengetahuan yang disajikan dengan padat dan akurat. Ya. Dan tujuannya itu untuk menginformasikan kepada pembaca agar pembaca itu paham tentang apa yang disampaikan dalam teks eksposisi itu. Ya. Selanjutnya tentang ciri-ciri teks eksposisi. Saya minta kepada Agung untuk membacakan ciri-ciri teks eksposisi itu apa? Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, singkat dan padat. Kedua, gaya informasi yang mengajak. Ketiga, menyampaikan teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Keempat, menjelaskan informasi pengetahuan. Selanjutnya, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembaca. Selanjutnya, bersifat objektif dan netral. Selanjutnya, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Selanjutnya, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Yang terakhir, umumnya menjawab pertanyaan 5W1H. Saya jelaskan lagi, takutnya ada yang belum paham dari apa yang sudah dibacakan oleh Agung. Ya, ciri-ciri teks eksposisi itu yang pertama singkat dan padat, sehingga pembacanya itu tidak kesulitan dalam membaca teks eksposisi. Makanya disajikan secara singkat dan padat. Terus yang kedua, gaya informasinya itu mengajak pembaca. Ya. Teks eksposisi itu mengajak pembaca agar dia itu lebih tertarik. Terus penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Yang dinamakan lugas itu masuk akal. Ya. Sesuai dengan fakta. Itu. Terus yang selanjutnya menjelaskan informasi pengetahuan. Teks eksposisi itu memberikan sebuah informasi kepada pembacanya, juga pengetahuan. Tidak memihak atau memaksakan kemauan. Jadi orang yang menulis sebuah teks eksposisi itu tidak terpaksa. Pendapatnya itu tidak terpaksa. Melainkan itu dari kemauannya sendiri. Biar pembacanya itu lebih mudah memahami. Biasanya kalau penulisnya itu merasa terpaksa dan pembacanya juga akan merasakan sesuatu yang tidak menyambung atau informasinya itu tidak dapat dipahami.
bersifat objektif dan netral. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. Fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Konkretasi itu konkret dari konkret, nyata. Umumnya menjawab pertanyaan dari 5W plus 1H. 5W plus 1H apa semua kan? Dilanjutkan pada struktur teks eksposisi. Ini strukturnya ada 3. Saya minta tolong kepada Sumiati untuk membacakan apa saja struktur teks eksposisi itu. Struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memaparkan sebuah topik. Yang kedua adalah argumentasi atau alasan, berisi sebuah argumen atau alasan. Dan yang terakhir adalah pendapat ulang pendapat atau kesimpulan. Pengulangan dilakukan dengan berdasarkan argumen. Ya, ini struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum atau tesis, di mana di dalamnya itu berfungsi untuk memaparkan sebuah topik. Topik apa yang diambil dalam teks eksposisi tersebut? Ya, itu. Yang kedua itu argumentasi atau alasan, berisi sebuah argumen penulis. Terus yang ketiga penegasan ulang pendapat. Dalam penegasan ulang ini tidak semua dalam teks eksposisi itu ada, kan nanti ada macam-macamnya atau jenis-jenisnya teks eksposisi. Penegasan ini bisa ada dan juga bisa tidak ada. Untuk struktur paham semua? Apa ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham? Paham. Sekarang Bapak lanjutkan pada jenis-jenis teks eksposisi. Ya, jenis-jenis teks eksposisi. Saya minta kepada Bunda Ina untuk membacakan ada berapa jenis teks eksposisi tersebut. Ada 5. Ada 5. Yang pertama apa? Eksposisi definisi, yang Terus? kedua eksposisi ilustrasi, yang ketiga eksposisi laporan, dan yang keempat eksposisi perbandingan, dan yang terakhir eksposisi berbandingan. Ya, ini ada 5 jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama itu eksposisi definisi. Dalam eksposisi definisi ini memaparkan sebuah definisi tentang suatu objek, mendefinisikan sebuah objek. Apa yang diambil objeknya itu lalu didefinisikan. Yang kedua, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi ini berisi tentang sebuah langkah-langkah tentang melakukan sesuatu. Ini hampir sama dengan sebuah eksposisi proses. Ya, sama. Terus eksposisi laporan ini memaparkan sebuah penjelasan mengenai suatu gambaran atau laporan. Eksposisi perbandingan membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Terus pertentangan itu berisi tentang pertentangan suatu hal dengan hal yang lainnya. Juga membandingkan dua objek itu yang diambil. Apakah ada pertanyaan tentang jenis-jenisnya? Tidak ada, Pak. Paham? Paham. Terus selanjutnya itu unsur kebahasaan yang digunakan. Ya. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi itu ada 4 ya. Pronomina, nomina, dan serta, dan konjungsi. Ya. Karena di PowerPoint-nya tidak ada penjelasannya, Bapak akan jelaskan di papan tulis. Perhatikan semuanya ya. Perhatikan ya. Unsur kebahasaan. Yang pertama itu pronomina. Pronomina ini ada pronomina personal dan non personal. Yang dinamakan pronomina personal itu personal dan non personal. Personal ini pronomina kata ganti untuk orang, ya, untuk orang. Misalnya, bentar dulu.
Misalnya ini pronomina kata ganti dia, ya. Ini untuk personal. Sedangkan personal ini biasanya itu kata ganti untuk benda. Itu. Paham, Pak? Iya kan, kalau orang kan dia, saya, kami, kamu, ya. Itu. Kalau non personal itu benda. Benda itu. Terus yang kedua itu nomina dan verba. Nomina dan verba. Nomina apa? Kata benda. Kata benda. Nah, kalau verba? Mun, pertanyaan. Verba itu apa? Verba. Verba itu kata kerja. Kata kerja ya, perhatikan di depan. Verba. Terus selanjutnya itu konjungsi. Konjungsi ada yang tahu apa konjungsi itu? Kata penghubung contohnya. Kemudian ya, terus sedangkan ya. Paham semua ya? Paham. Nah, sekarang tidak ada yang mau ditanyakan dari awal? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang ini perhatikan, Bapak akan menyebarkan sebuah contoh teks eksposisi. Kalian pahami di PowerPoint juga ada, tapi kalian biar 2 bulan belajar nanti di rumahnya. Ya. Nanti di PowerPoint juga ada nih. Kalian satu ya. Nih, tolong dibaca, dipahami. Nanti saya jelaskan juga di PowerPoint-nya. Ya. Contoh teks eksposisi. Ya. Ini contohnya. Ini contoh teks eksposisi. Eksposisi laporannya ini. Contohnya tadi itu eksposisi laporan. Dengan judul Realitas Hukum di Indonesia. Bagian yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Ini dalam hal ini minta tolong bagian pernyataan umum saya minta tolong dibacakan Adirawan. Dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang dengan secara bebas mengatur hukum di berbagai perilaku undang-undangan. Namun realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja besar, namun menjadi tumpul di hadapan pengurus besar. Ini sekarang bagian pernyataan umumnya. Ya. Pernyataan umum. Sekarang kepada argumennya, argumentasi. Saya minta tolong Sumiati untuk membacakan bagian argumentasinya. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatnya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Sering kali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar bahkan hingga tewas. Namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Bagian kedua ini merupakan argumentasi ke penulis. Ya. Penulis. Kan ini tadi pernyataan umumnya ini. Dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun terjadi tuntut di hadapan koruptor. Ini pernyataan umumnya. Terus argumen berikutnya ini bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatnya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas, namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Argumen berikutnya itu alasannya itu membandingkan sebuah tindak kejahatan
padan A. Adil. Hukumnya itu tidak berlaku adil. Itu alasannya kenapa penulis ini menggunakan laporan, eksekusi laporan. Habis itu ditegakkan lagi pada bagian akhir. Paham kan? Paham. Ya. Paham. Kalau sudah paham, Bapak minta tolong contoh eksekusi yang Bapak kasih itu kalian pelajari di rumahnya, ya. Terus kalian bedakan bagian yang tesis itu sampai mana, argumen itu sampai mana, dan juga penegasan